Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada keluarganya dan juga para sahabatnya yang mulia. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, bulan Ramadan yakni bulan pembakaran, bukan hanya membakar dosa-dosa kita dengan puasa, dengan sholat malam, ataupun dengan tadarus, tapi juga membakar sifat bakhil ataupun sifat kikir yang ada di dalam diri kita. Di tengah gempita kita mengejar pahala Lailatul Qadar, ada satu ibadah yang menjadi jembatan vertikal kepada Allah, yang juga menjadi jembatan horizontal kepada sesama manusia, yaitu zakat. Mengapa zakat begitu krusial di bulan Ramadan ini? Mari kita elaborasikan dalam 3 poin utama. Poin yang pertama yakni zakat merupakan ibadah sebagai penyempurna ibadah puasa kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah sebagai tuhratan lis-shaim. Tuhratan lis-shaim yaitu pembersih bagi orang-orang yang berpuasa. Selama 1 bulan penuh mungkin puasa kita tidak sempurna. Mungkin ada kata-kata kita yang sia-sia, ada kata-kata yang keluar dari lisan kita yang kurang baik, ada pandangan kita yang tidak terjaga, ataupun ada emosi yang keluar dari kita, yang keluar dari diri kita yang kurang terkontrol. Maka zakat di sini hadir di akhir bulan Ramadan untuk menambal kekurangan-kekurangan tersebut. Sebagaimana sujud syahwi dalam sholat, maka zakat fitrah adalah penyempurna bagi cacat-cacat kecil yang ada di dalam puasa kita agar layak diterima di sisi Allah Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, poin yang kedua yakni bulan Ramadan adalah saat dimana hati kita paling lunak secara psikologis untuk berbagi. Allah mendesain Ramadan agar kita merasakan lapar. Nah, rasa lapar ini bukan sekedar ujian fisik, tapi yaitu sebuah simulasi kekurangan atau simulasi kemiskinan. Ketika perut kita kosong, ketika perut kita lapar, maka Allah sedang mengetuk pintu hati kita agar kita merasakan penderitaan saudara-saudara kita yang kelaparan bukan karena berpuasa, namun karena mereka tidak ada yang dimakan di hari itu. Nah, di saat hati sedang lunak inilah zakat, baik zakat fitrah ataupun zakat mal, menjadi sebuah pembuktian bahwa rasa empati kita tidak berhenti di kerongkongan saja, namun juga diwujudkan dalam tindakan yang nyata untuk membantu sesama. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, poin yang ketiga yakni Allah melipat gandakan keberkahan di bulan yang mulia ini. Banyak mungkin yang khawatir atau merasa jika mengeluarkan harta maka simpanannya akan berkurang. Namun Allah memberikan logika yang berbeda, yakni di dalam surah Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi,
Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a nabila fi kulli sumbulatin mi'atun habbah yudha'ifu liman yasha'u wallahu alim. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ini adalah sebuah perumpamaan yang artinya perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah berupa sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, di mana setiap bulir terdapat 100 biji. Allah melipat gandakan pahala atau ganjaran bagi yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas dan Allah Maha Mengetahui. Apalagi jika amalan ini dilakukan di bulan Ramadan. Jika di bulan biasa satu benih menjadi 700, bayangkan betapa dahsyatnya lipatan pahala yang Allah berikan di bulan yang mulia ini. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, zakat bukan mengurangi angka, melainkan menambah keberkahan dan menambah rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala. Zakat juga merupakan simbol kemenangan sosial. Islam tidak ingin ada satupun rumah yang di dapurnya tidak mengepul di hari raya Idul Fitri. Islam tidak ingin ada anak yatim yang menangis karena lapar saat takbir berkumandang. Sehingga zakat di sini adalah sebuah mekanisme distribusi kebahagiaan. Melalui zakat kita memastikan bahwa kegembiraan hari raya bukan hanya milik mereka yang punya, bukan hanya milik mereka yang memiliki harta, tapi juga milik seluruh umat Islam sedunia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pemirsa, sebelum Ramadan ini berakhir, sebelum Ramadan ini meninggalkan kita, saya mengingatkan diri saya sendiri dan juga mengajak pemirsa semuanya, marilah kita periksa kembali harta kita. Apakah sudah ada harta fakir miskin? Apakah sudah ada hak 8 mustahik di dalamnya yang harus kita keluarkan segera? Jangan sampai ketika kita menunda-nunda. Karena kita tidak tahu apakah nyawa kita ataupun harta kita yang lebih dulu diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan zakat yang kita tunaikan, baik itu zakat fitrah ataupun zakat mal, puasa kita menjadi suci, harta kita menjadi berkah, dan hati kita menjadi tenang dan tentram. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.